Ternyata ada loh di depan muka aku yang membanding-bandingkan sama orang lain, kirain cuma netizen doang, ternyata ada depan mata yang banding-bandingin sama kakakku. Aku kagetnya di situ karena aku dihujat kayak apa aja, nggak apa-apa asal jangan banding-bandingin. Bandingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di vlog saya di Aussie Cheese. Seperti biasa rusuh. Tuh kan, baru mulai udah seperti ini guys. Anaknya bu, Ntar dulu kerudung Uma nih. bu anaknya baru keluar dari goa nih bu. Ya, kalau ini mau syuting juga nih. Tema kali ini kita mau cerita soal perjuangan kita di ibu kota. Seperti yang teman-teman tahu, kita ini adalah anak-anak rantau. Kita ini lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Adik-adik ini sampai lulus SMA baru pindah ke Jakarta. Kalau saya naik kelas 2 SMA, saya pindah ke Jakarta. Jadi kita mau ceritain bagaimana anak rantau, anak daerah bisa berjuang di Jakarta. Saya akan mulai dari cerita saya dulu. Jadi teman-teman sekalian, saya tuh pindah ke Jakarta. Dia inisiatif sendiri. Mulai dari anda juga. Dari inisiatif. Orang ini tanya dulu, menurut kalian berdua, mending siapa dulu gitu? Atau tanya sama netizen, semangat. Iya, tapi kalau gitu ngapain ada kita? Oh iya ya bener ya. Coba ditanya dulu. Maksudnya biar ceritanya tuh. Nggak, aku tahu. Di mana-mana. Maksudnya bekas contoh ini loh deh gitu loh Iya, tapi bocorannya. di mana-mana yang punya channel tuh terakhir biasanya karena itu yang paling Iya, ditunggu. tapi kan ini kan runut ceritanya. Jadi teman-teman sekalian, saya tuh punya kebiasaan nulis buku diary, nulis buku harian, Ya. dan biasanya nulis tuh mimpi-mimpi, target-target di buku harian itu. Kemudian akhirnya pas ngeliat buku harian, kok kayaknya udah mentok ya di Batam, kayaknya semuanya tuh udah dijalani. Jadi di Batam itu saya bekerja sebagai seorang MC, Betul. di mall-mall lah saat itu seperti itu. Kemudian juga udah kerja di mana-mana ya sebagai seorang MC, akhirnya kayaknya mentok nih. Akhirnya juri-juri lomba. Juri lomba aku juara 1. Sampai Iya. dikira apa namanya tuh kuang kali, kuang apa? KKN. KKN, sabotase. Aku juga gitu-gitu. pernah, aku jadi peserta, tapi yang jadi juri papa. Hah? Nyanyi ya? Nyanyi. Oh. Tapi aku juara 3 karena yang juara 1, juara 2 itu yang udah bapak-bapak, udah ibu-ibu yang bagus banget gitu. Aku masih kecil, Aku gitu. juara Tapi aku 1. bahagia Di banget. demo semuanya. Aku nyanyi lagu Dokter Cinta waktu itu. Pokoknya intinya umur 16 tahun karena cita-cita yang begitu besar ingin ke ibu kota, kira hijrahlah umur 16 tahun itu ke ibu kota. Nah, yang Boki mau tanyain sama Cindy dan Icis, waktu Boki pergi, apa yang terjadi di rumah? Waktu itu kan Boki umur 16 tahun, ya Cindy umur 13, Icis umur 10 tahun. Apa yang terjadi di rumah waktu Boki pergi meninggalkan kota Batam dan pindah ke Jakarta seorang diri? Pede banget apa yang terjadi, seakan-akan kita sedih deh ya. Emang sedih kan? Iya sedih. Aku nangis. Tapi iya, Apa yang terjadi? jadi Icis itu nggak tahu di pojokan di kamar kayak sepi aja gitu rumahnya, jadi Kalau kayak ada yang ada Boki rame? bukan rame, nggak ada yang marahin kita gitu kan. Bukan marahin sih, Boki tegas kan, Nggak ada yang mengajari. bagi tugas, bagi-bagi warisan baju, terus sepi aja lah, nggak ada yang nyuruh-nyuruh lagi. Iya. Tapi kita gengsian, jadi kita nggak pernah, Dek sedih nggak sih Boki pergi, nggak pernah gitu ya, kita diam-diam aja ya gitu. Tapi di pojokan Icisnya suka nangis tiba-tiba, kayak tau nggak di kamar ibu tuh yang ada teralis yang paling pojok itu, kan yang di bawahnya itu kan langsung garasi kolamnya ikan. lele kan, ada suka di situ kayak ngeliatin Sendiri? aja gitu. Serius? Tahu-tahu. Pernah kayak gitu. Iya sih. Udah lama banget. Mencari kakakku gimana? Serius, waktu itu kan Icis Nggak sebenarnya ada tahu. HP, nggak ada sosmed, nggak ada Iya, apa. benar, nggak ada Kangen WhatsApp, lah. WhatsApp. Oh, kehilangan Tiap hari di rumah bareng-bareng. Iya. Yang kalau Icis gimana? Apa yang Icis rasakan pada saat Boki pergi? Kesepian, merasa sendiri. Karena kan papa kan kerja kan. Iya, Ibu bolak-balik. Jadi aku kayak Balik kemana? Oh, ke Jakarta Batam. Karena kan waktu itu ibu sakit, jadi bolak-balik Iya, banyak aku- di Jakarta. Kasian banget ya masih kecil ditinggalin ibu sama Boki ya? tapi Iya, tidak apa-apa benar. pendewasaan. Iya benar. Iya, Jadi ibu kita sakit, pemphigus Kirain ibu kita vulgaris. Kartini. Jadi ibu kita Kartini. Jadi ibu kita Rupanya ibu kita punya sakit sakit. autoimun pemphigus vulgaris, jadi dirawat tuh sampai 3 bulan 4 bulan di Jakarta. Di buku maaf ada ceritanya titik. Iya, Dan betul. Boki baru sadar Iya bahwa benar. adik-adik masih kecil-kecil dan ditinggal oleh ibu Betul. sementara papa harus kerja. Kalian gimana tuh? Pas Boki lagi di Jakarta, adalah momen pas ibu lagi sakit dan ibu harus dirawat di rumah sakit Batam RSOB tuh. Iya. Jadi aku masnya tuh Cindy tuh masih
kelas 1 SMP. Jadi hampir tiap hari kita tuh ke rumah sakit, Cindy sama Ada yang bobo di kasur malah sama ibu duaan. ke kamar, Iya. ke kamar Saking- rawat inap ibu. Saking nggak bisa kan. tidur di kamar di Batam di rumah sendirian. Jadi aku Tiap tidur. malam. Dan waktu itu tanpa Boki kan, Boki di Jakarta. Itu sih sedih banget sih. Pas Boki pergi, ibu juga momennya sakit juga gitu. Tau nggak yang Boki sedih ya waktu Boki pertama kali berjuang di Jakarta umur 16 tahun itu, yang paling nggak enak dalam kehidupan itu apa tau nggak? Kesepian. Ya Iya, kita sama. sama-sama kesepian sebenarnya. Jadi Boki Merasakan tuh, hal yang sama. tau Di kosan nggak? ya? Boki tuh di kosan kan sendiri. Boki tuh rindu dengan Iyalah, rebutan kamar mandi. Oh iya. Makan bareng-bareng di Rindu, meja. iya, Aku itu. makan bareng-bareng di meja, rindu baru dibahas dengan sekarang. suara-suara adik-adik, suara-suara ibu-ibu tuh rindu. Jadi itu kan sepi kan, hening tuh kayaknya, ya Allah, kesepian tuh gak enak banget. Terus kalau lagi jalan-jalan ke mall tuh ngelihat keluarga sama kakaknya, sama adiknya, sama orang tuanya itu tuh sedih sendiri. Kok nggak pernah telepon kita? Kan kita nggak punya telepon HP. rumah. Tahu lupa. Tapi Oh iya sih. tapi enggak. Boki nggak aja. punya telepon ya. Nggak punya. Intinya di Jakarta Betul. itu penuh dengan perjuangan. Jadi naik kendaraan umum, naik Kopaja, naik semua kendaraan umum itu berjam-jam untuk bisa casting. Intinya butuh waktu sekitar 3 tahun untuk bisa akhirnya mulai perlahan-lahan mulai mendapatkan pekerjaan dan akhirnya bisa bertahan di Jakarta. Itu ceritanya Boki. Kalau ceritanya Cindy, Ya ini berlanjut juga ya guys. Jadi kan pas Boki udah pindah, terus pas Cindy itu mau umur 18 tahun, mau masuk kuliah kan. Jadi kita Cindy ke sana duluan. Jadi Icis lah tinggal sendiri di Batam sama ibu sama papa. Nah pas Cindy ke sana, ke sini ke Jakarta, itu ke kosannya Boki dulu tuh di Mahali kan. Pertama kalinya merasakan jadi anak Jakarta itu ada rasa-rasa segan, jadi anak daerah, tapi ngerasa seneng, bangga gitu. Tapi satu sisi ya kayak pingin aku harus kejar nih karena di situ tuh Cindy lagi mau belajar kedokteran, lagi mau les lah gitu untuk masuk jadi ini ke sebuah jadi universitas. Cindy itu tinggal di kosannya Boki ya. Iya. Saya waktu itu kan kuliahnya di UI Depok tuh S1. Jadi saya ngekosnya di Margonda Depok, terus Cindy tinggal sama di kosan Boki ya. Iya, sementara itu karena lesnya juga deket situ kan, les untuk Iya. bimbelnya lah untuk masuk ke sebuah universitas gitu. Terus ya udah dari situ tuh kok yang ngerasa hijrah yang lebih dalam lagi sih, karena lingkungan yang di les bimbelnya itu semuanya itu Islami banget. Terus juga Boki kan juga kan di situ kan udah Islami ya, udah hijrah juga kan. Dari waktu itu udah jadi artis belum sih? masih casting. Udah, aku Udah, inget banget. waktu itu Aku udah SMA mulai. kelas 2 itu Boki udah Boki umur KCB. 19 tahun ya. Iya, gitu. Jadi Tapi waktu itu masih tinggal di kosan guys. Jadi Iya. artis pendatang baru itu bukan langsung tiba-tiba punya ini punya itu, tetap ngekos iya, dulu. ngekosnya masih sederhana banget. Sampai akhirnya ke sebuah universitas udah mulai pisah nih, kos-kosannya udah beda sendiri. Itu bener-bener ngerasain hidup sendiri sih, kayak nyuci baju sendiri, semuanya sendiri seperti Iya. biasa lah kayak gitu kan. Pada saat Cindy udah diterima di Iya. jurusan kedokteran di sebuah universitas, di perguruan apa universitasnya UPN. Ya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Pondok Labu. Ya Akhirnya udah di ngekos. situ ngekos sendirian, ya semuanya belajar dan lain sebagainya dari situ sendirian. Ya udah, itu harus struggling karena kan jauh dari orang tua, kakak adik udah beda-beda lagi tempatnya. Kayaknya aku harus terus belajar, nggak boleh pantang menyerah sih. Makanya papa suka nelpon dulu tuh. Misalnya baru masuk nih minggu pertama, Mbak Nia gimana? Aku dipanggil Mbak Nia ya. Gimana Mbak Nia? Pusing nggak sekolahnya? Enggak, Pak. Semangat kok gini sampai 2 minggu kemudian, sebulan kemudian gitu. Intinya harus terus struggling sih. Duh, ini maaf ya sebelumnya. Cis, Maaf nggak ini sekarang giliran Icis. Iya, bukan. Giliran Icis. Maaf ini maaf banget kalau boleh saya jujur. Anda nahan mules ya? Bukan masalah begitu, saya lebih setuju konten kemarin sih dibanding hari ini. Saya ngantuk banget. Selain saya tunggu giliran ngomong, saya mendalami cerita kok makin lama makin sendu, Ya udah, makin syadu. Gak apa-apa, ini kan kisah perjuangan. Orang pengen tahu perjuangan di Jakarta tuh nggak mudah. Orang kan beda sekarang tiba-tiba Boki begini. Kan Anda tahu di channelnya Ustazah Mbak Oki. Abang ada yang nonton ya? Serius. Oh, ada kan yang nonton kan? Enggak, Boki mau tanya nih daripada Icisnya gabut kan. Boki mau tanya, waktu Boki pergi, Cindy Bukan pergi. ngantuk. Apa yang terjadi dengan seorang Ricis pada saat itu kan sendirian di rumah? Sesungguhnya aku tuh udah agak lupa sesekali sedikit-sedikit, tapi kemarin aku udah mencoba menulis itu di buku maaf. Karena Anda Lengkapnya. juga kirim VN kan cerita-ceritanya waktu itu. Yang aku inget, Gimana nggak ada kakak-kakak Icis mengumpulkan piala-piala lebih banyak lagi tahu ya kan? Pas Iya, kita iya, pergi iya, kan, iya, makanya iya, pas kita ke Batam lagi, banyak banget pialanya, makin banyak Iya, iya, gitu loh. udah, ya kan? Tapi sepi nggak sih Lomba-lomba. jadi anak tunggal 3 tahun kan
Oh, yang seperti 3 merasa tahun, ya. kan? Oh, iya, jalanin benar, aja, benar. sepi iya, enggak iya. Gitu. Seingat aku di situ aku perbanyak ekskul, jadi pulang kayak sore gitu. Banyak kegiatan. Perbanyak ekskul, sampai aku dinobatkan menjadi OSIS koordinator kesenian, dipercaya sebagai ini, dipercaya dikirim ke sekolah A, B, C dan lain-lain untuk mempromosikan sekolah bla 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 gitu lah. Jadi aku menyibukkan diri, terus habis itu Mantap. ya pernah lah dibully dikit-dikit waktu itu karena mungkin karena status sosialku tidak seperti orang-orang kaya pada umumnya ya. Tidak punya handphone, tidak punya mobil cantik, mobil mewah gitu-gitu. Kalau di rumah kan aku dibimbelin sama papa, dibimbelin matematika. Mau nggak lesnya? Les, tapi ngantuk-ngantuk karena nggak yang suka. ke rumah ya? Iya, Pak Win. Terus di lesin ngaji walaupun masih ngantuk-ngantuk juga. Makanya kemarin pas pulang ke Batam aku nanya, masih ada nggak ya guru les aku? Masih ada nggak guru ngaji aku gitu-gitu. Oke, sampai akhirnya Icis lulus SMA, kemudian akhirnya nyusul ke Jakarta. Pertama kali nyusul ke Jakarta waktu itu Boki udah beli rumah ya, Dek? GDC ya? Boki udah beli rumah di Depok. Dan akhirnya Ricis tinggal sama Mbak Oki. Jadi di rumah itu Ricis tinggal sama Mbak Oki. Kita berdua aja ya, Dek. Karena sini kan udah ngekos di Dia udah Pondok ngekos, bukan? udah ngekos karena dia udah kuliah. Waktu itu pertama kali datang ke Jakarta dan tinggal di rumah Mbak Oki. Apa yang Oh iya, itu gimana Ricis tuh pas lu rasakan? coba berdua? Banjir. Ingat dengan kejadian banjir itu? Masa nggak inget sih banjir? Ingatnya banjir ya? Banjir di GDC aku abis itu bawain mobil Avanza, aku parkirin nabrak gara-gara Lucu gelap. banget. Terus tong sampahnya ke bawah banjir. Kan malu, masa nggak ingat sih? Pernah kejar tong sampah. Iya itu benar kejar tong Ada, aku sampah. udah kalau nggak salah waktu itu aku libur. Bobi nggak ada ya? Kejar tong sampah gara-gara banjir. Aku ingat itu ada. Tong sampahnya ke bawah banjir. Kayak ya Allah gini Segini papa tuh sepinggang kayak. Iya, tahu bayangkan. Itu lucu banget Dulu sih. seminim Ada apa ibu. keuangan kita tong sampah yang harganya 15.000 Tong sampahnya tuh yang warna biru itu loh guys yang gede yang nih, segaban-gaban. Itu berharga bagi kita. Benar, dikerja Karena mahal bagi kita. Iya, terus ya udah habis itu aku kuliah Ntar nginep dulu, kayak tidur di sini. yang ada ingat waktu tinggal sama Mbak Oki apa? Momen-momen apa? Nggak inget karena Boki aku ditinggal mulu. Boki pengen Boki banget. syuting, udah syuting RCTI waktu itu. Oh, series itu ya. Bukan Kajian KCB. Bubur. Bukan, dia nggak main di situ. Oh enggak ya, apa naik apa? Oh, anak-anak manusia. Oh iya benar. Oh Boki iya. syuting. Iya, terus aku ikut iya. antar ke lokasi, ikut Oh, ini, ada ikut? Iya, ikut Nemenin? sesekali. Abis bosen ngapain lagi? Tahu nggak? Jadi waktu udah beli rumah di Depok itu kan di situ ada 3 kamar. Jadi Iya. kamarnya saya hias-hiasin. Jadi kamar pertama kamar Boki, kamar kedua kan di sebelah kamar Boki. Boki tahu bahwa Ricis itu suka banget Hello Kitty. Jadi Semuanya dibikin didesain. pink. Iya, pink-pink semuanya. Temboknya, sampai atapnya, sampai lemarinya semua all pink. Iya, Iya, jadi benar. sebelum adik-adik datang, kamar tuh sudah disiapin untuk adik-adik. Terus untuk Cindy di kamar belakang di Depok Deket itu tangga, juga dikasih wallpaper yang sesuai Kayak dengan princess gitu. Itu Baik lucu kan, banget Boki? sih. Iya, dia mengingat kebaikannya sendiri. Baik kan Boki? Iya, makanya udah lah nggak ada yang nyuruh cerita, nggak ada yang nanya, nggak ada yang muji, gitu lah. Oke, oke. Akhirnya Ricis ke Jakarta kemudian kuliah. Kuliah, kalau teman-teman baca buku maaf nih ya. Pertama kuliah Mbak Oki nganterin aku ke kampus. Mbak Oki adalah driverku, kakak aku driver. Pakai mobil itu ya? Avanza Avanza putih. ya? Terus aku nggak mau Boki turun karena aku nggak mau orang tahu aku adiknya Ustazah Oki Setiana Dewi. Tapi kata Boki mau lihat ada di kampus. Ih, udah jauh-jauh dah. Gitu. Kayak aku nggak mau. Kayak aduh ngapain sih? Ih gitu loh kayak nah, gitu. Gimana sih jelasinnya? Gitu. Risih nggak sih di kampus Iya sih. diketekin dianterin itu kan males banget kan. Jadi kayak aduh ngapain ikutan. Cuma karena dia terlalu sayang sama adeknya dia pengen adeknya itu di kampus. Jadi diikut turun. Di belakang? Iya, tapi ngekor jauh. Jangan Udah, deket ya, gitu. Boki Tahu nggak? turun tapi jangan dekat-dekat ya. Terus dia itu kan males banget ya. Boki tuh inget banget kayaknya Boki nyatetin Iya, mata tugas. pelajaran atau apa gitu. Sama waktu kita mau bagi-bagi apa Di itu almet. di madingnya kampus Boki tuh catetin Iya. satu-satu. Ya ampun, kayak santai. Boki rajin banget. Kan yang mau kuliah dia bukan aku. Dia daftarin semua UMN. Aku sih pasrah aja. Gitu ceritanya. Ya udah akhirnya lambat laun ya udah akhirnya berpisah, aku berangkat sendiri walaupun diantar pakai mobil Boki pinjam drivernya. Tapi setelah Boki diantar ke tempat syuting aku diantar. Jadi kayak supirnya bagi-bagi waktunya gimana sih? Ya gitu. Itulah kenapa alasan aku pertama beli mobil Jazz merah dibanding di rumah waktu punya uang. Karena aku nggak mau ganggu mobilnya Ustazah Oki Setiana Dewi. Mobil pertama Boki tuh Avanza putih ya. Ya, Sampai sekarang juga masih ada. masih dipakai, Iya, masih bagus. dijual Masih nggak kayak laku tuh. TZM itu. Aku aja hafal buatnya TZM. Udah tuh habis itu
berjalan aku kuliah semester 1 2 3 IP aku bagus. Serius deh. Bagus lah, pernah sampai 3,4 lah. Kamu 3,4 bagus ya? Bagus menurut aku yang bodoh ini. Mendekati cum laude kan. Kalau kan 3,8. 3,5 bukan. Iya. Oke. Ya 3,2 lah, 3,2. Main itu. Biasa aja sih itu. Ya kamu bagi aku yang bodoh ini kan aku Tergantung bilang. dosennya, kan ada yang susah udah nilai. gitu. Karena aku jago cari muka waktu itu, alhamdulillah. Ya cuma satu dosen lah yang ini. Udah gitu habis Berarti Anda itu suka memuji dosen ya? cari muka. Cara Jilat, cari muka jilat. sama dosen gimana sih caranya? Banyakan senyum aja, terus Oh, kayak iya. iyain apa yang dia ngomong. Kalau aku Kayak- gini, selamat pagi Bu, mohon maaf sebelumnya terima kasih banyak. Enggak sih, itu terlalu Mohon maaf, basa-basi. terima kasih. Kepanjangan. Ada mohon maaf, terima kasih dan Kalau aku tuh ngobrol sama ngajak bercanda, ngajakin bercanda aja iya. kayak. Emang itu ngefekkan nilai? iyalah. Kalau menurut aku ya, tapi tetap belajar juga. Enggak lah, tetap. Oke. Tapi itu cuma berlaku di semester 1 sampai 3 tuh kan semangat banget aku jadi ngantuk. 1 sampai 3. Dari tadi kayak udah 4 ke buntutnya, Hah? udah mager, udah Kenapa? kayak aduh males ya kuliah. Itu udah mulai jadi selebgram ya? Udah mulai itulah problem sama ibu itu. Jadi udah yang Jadi ada problem sama dosen. Ya. Biasa itu deh. Miskomunikasi lah. lika-liku. Ya kan aku kaget kan, cuman yang bikin aku males tuh ternyata ada loh di depan muka aku yang membanding-bandingkan sama orang lain, kirain cuma netizen doang, ternyata ada depan mata yang banding-bandingin sama kakakku. Aku kagetnya di situ karena aku dihujat kayak apa aja, nggak apa-apa asal jangan banding-bandingin. Bandingkinnya kayak mana? Netizen, wah. Bandingkinnya. Iya, dia bilang, tiruin dong kakak kamu pakai gamis ke kampus gini. Kan serius ngomong gitu? Bu kan, ya. Ya, ya gitu deh, maksudnya kayak lah kakakku aja nggak apa-apa kan lo masih belajar pakai kerudung kan, masih pakai celana jeans, baju kaos, belum yang rok. Masih udah sama Atika ya, sahabatan aku. Udah sama Atika, Atika mah dari semester 1 gitu, terus ya udah. Udah akhirnya karena apa bermasalah sama dosen, akhirnya mulai kuliahnya jadi malas-malesan. Sebenarnya tuh nggak bertiru ya. Sebenarnya yang bagus adalah ketika kita bermasalah kita harus buktiin kalau kita bisa dan kita nggak seperti yang dia bilang. Tapi waktu itu aku kalah, aku kalah. Tapi ini ya, tadi kan kita membahas mengenai perjuangan di Jakarta sampai akhirnya kan teman-teman udah tahu lah ceritanya ya, akhirnya dia selebgram kemudian jadi YouTuber. Yang Boki pengen tahu, Iya, makanya kan aku bilang. Kok jadi ngantuk ya? Tuh kan emang ngantuk. enggak, terakhir nih. Yang Boki pengen tahu, suka duka ketika masa perkuliahan. Kalau Icis kan ada masalah tuh sama gurunya, dosennya, jadinya lama, kuliahnya 7 tahun tapi selesai alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Cindy apa suka dukanya ketika menjalankan perkuliahan? Suka Dan dukanya bisa selesai supaya menginspirasi orang banyak bahwa kuliah itu harus selesai, jangan di tengah jalan berhenti. konsistensi itu yang mempertahankan konsistensi itu benar-benar dari diri sendiri, itu kayak ibarat kayak nyesot gitu loh. Ya kan untuk bertahun-tahun gitu kan, rasanya tuh aku harus konsisten belajar, nggak boleh putus, nggak boleh menyerah gitu. Caranya kalau Cindy tulis, jadi tulis kata-kata mutiara. Ayo aku bisa jadi dokter yang hebat. dia gitu. Tulis di depan meja belajar, terus di depan pintu. Semangat, aku harus bisa. Taruh di pintu, di kaca. Jadi kalau berkaca mau siap-siap, Cindy bisa, kamu pinter, kamu hebat. Taruh lagi. Jadi setiap kata-kata mutiara aku taruh di situ. Sama satu lagi nih teman-teman harus tahu bahwa dokter itu kan ada koas. Cindy waktu itu koas di Pulau Anambas ya, di Pulau. Enggak, kalau koas itu masih koas lagi, di daerah Semarang, internship, Jakarta. pengabdian. Iya, pengabdian. Coba ceritain sedikit aja kejadian yang tidak terlupakan selama proses pengabdian itu, supaya orang-orang tahu kalau Cindy tuh saat ini begini, Iya, dulu juga pernah melewati masa-masa susah gitu. Sebetulnya ada suka duka, tapi kalau salah satunya adalah karena itu pulau-pulau yang masih keterbatasan lah ya, nggak ada mall, nggak ada hiburan kita cuman berenang pantai di rumah dinas. Ini kalau ngomong serius dia ngantuk. terus Bisa nggak ngomongnya di up lagi Pasien biar dari pulau yang ada puskesmas ke pulau yang ada rumah sakit. Sedangkan Cindy sama suami ya Dr. Arif itu di pulau yang ada puskesmas aja gitu ya. Jadi bawa pas pasien kita pakai lagi perahu. mau praktek gitu kan di situ, pas lagi keadaannya di situ. Jadi pas kita mau ngerujuk, kita harus pakai speedboat dulu, perahu yang kecil itu. Bawa pasien pakai speedboat. Iya. Masya Allah. Dan itu tuh lagi keadaan berdarah-darah gitu loh anaknya. Tapi udah kita kasih anti perdarahan lah ya. Jadi kan tetap kita harus bertanggung jawab ya. Nah, tapi masalahnya ombaknya gede banget. Mau nggak mau kita harus ngerujuk di situ. Sini masih Seru pakai banget. jas dokter. Enggak, nah itu kan kalau orang sambil sakit kan ngedep pusing gitu terus loh, ngedep darah. Speedboatnya Iya. gitu-gitu. Anaknya pusing, orang tuanya panik kan, anakku gitu kan, tenang ya Bu, tenang. Padahal sendiri juga pusing, kayak mau muntah karena ombaknya gitu kan. Aduh, aku bisa nggak kayak gini gitu. Jadi sama semangat gini gitu kan. Bisa kok Bu, bisa. Padahal aku sendiri tuh kayak mau pingsan gitu. Dan itu tuh lama, Luar ada biasa kali ya, tenaga setengah jam kesehatan. lebih gitu kan. Sambil berdoa, sambil baca
zikir terus, ya Allah semoga pasiennya kuat gitu. Sampai dia ke sebuah rumah sakit di pulau itu, dan yang bikin bahagia ada dokter Arif di sana, suamiku yang sama bawa pasien menunjuk juga. pasien yang berbeda dan kita nggak Wah, tahu gitu. keren. Itu sih benar-benar pengalaman gitu. Oh, ceritanya bagus sekali ya guys. Kirain udah closing. Kita berenang, kita snorkeling gitu, aku Oh, wah keren. gitu mau terumbu karang di belakang Oke. rumah dinas. Itulah singkat ceritanya di buku Cis. Oke, Maaf juga pokoknya- ada buku maaf. Pokoknya gitu ya, pokoknya intinya teman-teman hari ini dalam pembicaraan kita yang agak serius dan Richesnya bosan banget karena dia bilang pindah posisi dong. Kalau terlalu serius dia bosan. Intinya kita mau ngasih tahu teman-teman semua bahwa untuk bisa sampai saat ini yang kita juga belum berhasil banget ini, Masih harus belum terus sukses, kita masih terus berusaha berusaha. terus. Itu perjuangannya banyak dan besar dan tidak dalam sekejap mata. Jadi kalau orang instan sukses, nanti jatuhnya juga sukses. Maka nikmatin aja setiap proses perjuangan dari nol, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, nikmatin aja. Karena kalau teman-teman sudah sampai di posisi tertentu, teman-teman akan menghargai arti perjuangan. nikmati Nikmati aja Nikmati setiap prosesnya. bersyukur, Nikmati lama-lama akan prosesnya. sampai dia titiknya. Tapi Betul. terus berusaha terus. Dan untuk anak daerah, insya Allah bisa sukses di Jakarta. Amin. Asal tahan banting, penuh dengan perjuangan, jangan Mentalnya berhenti. kuat, mentalnya baja. Kalau gagal, coba lagi. Insya Allah teman-teman akan, kata bahasa Cindy tadi, akan sampai ke tujuan insya Allah. Anak-anak daerah tuh keren-keren, pinter-pinter, hebat-hebat. Tinggal berani berkompetisi di Jakarta. Juga untuk yang kuliahnya ada masalah-masalah, lihatlah walaupun 7 tahun tapi selesai. Alhamdulillah. Sampai dibuka loh mic-nya. Saking gak betah. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Makanya request di bawah kira-kira kalau Aussie Cheese syuting mau tentang apa lagi ya. Makasih udah nonton. Dadah. Assalamualaikum.